Pada kesempatan yang berbahagia ini, kakak akan menyampaikan sebuah storytelling dengan judul apa ya? Laskar Cilik Penjaga Sungai. Baiklah teman-teman, apakah sudah siap? Alkisah di sebuah desa, tepatnya Desa Semanggi di tepian Bengawan Solo. Hiduplah seorang keluarga. Mereka hidup bahagia. Ada seorang ayah bernama Pak Joko dan istrinya bernama Ibu Siti. Setiap hari mereka hidup bahagia. Pak Joko adalah buruh pabrik. Namun teman-teman, pada suatu hari lahirlah seorang anak ke dunia. Dia bernama Satrio. Halo teman-teman, aku adalah Satrio. Mengetahui kelahiran anak tersebut, Pak Joko dan Ibu Siti begitu gembira. Bu Siti menamainya Satrio karena besar harapan anaknya akan menjadi satria yang bisa mengubah negeri ini. Kemudian hari demi hari, Pak Joko dan Ibu Siti serta Satrio tumbuh menjadi keluarga yang bahagia. Akan tetapi, bagai petir di siang bolong. Wahai istriku, maafkan, tepat di umur anak kita yang 7 tahun ini, aku terkena PHK dari pabrik. Mengetahui hal tersebut, istri dari Pak Joko pun ingin menangis dan tidak terima. Lantas, Pak, bagaimana kita harus mencukupi kehidupan kita yang kian hari Satrio semakin besar. Kemudian hari terus berganti, minggu terus berganti. Pak Joko akhirnya berjalan-jalan ke tepi sungai Bengawan Solo. Wah, begitu luas sungai Bengawan Solo ini. Oh iya, sungai Bengawan Solo ini merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa yang luasnya lebih dari 19 km dari Pegunungan Sewu hingga Surabaya dan sepanjang 600 km. Kemudian Pak Joko melihat ternyata sungai Bengawan Solo yang dulu bukanlah yang sekarang. Banyak terjadi pencemaran. Sungai Bengawan Solo yang begitu memprihatinkan. Pak Joko mempunyai inisiatif. Oh iya, lebih baik aku mengabdikan hidupku untuk bekerja di Sungai Bengawan Solo ini. Aku bisa menjadi relawan dan membersihkan sampah-sampah di sungai ini. Selain itu, aku juga bisa mencari ikan dan menjual sampah-sampah yang kudapatkan di sungai. Semoga pekerjaan ini akan bisa membawa keluargaku pada kebaikan. Setelah membulatkan tekad, Pak Joko akhirnya menjadi relawan sungai. Kemudian ketika Pak Joko sampai di rumah, ia menceritakan semua kisahnya kepada istrinya.
Aku tidak mau. Kenapa kamu menjadi relawan sungai? Kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Istri Pak Joko, Bu Siti, marah besar mengetahui bahwa suaminya menjadi relawan sungai. Dia bertanya, apa yang akan kita dapatkan jika kita menjadi relawan sungai? Di belakang itu, Satrio yang berumur 7 tahun mendengar semua percakapan dari ayah dan ibunya. Ya Tuhan kami, aku tidak ingin ayah dan ibu bertengkar. Kemudian Satrio menemui ayahnya. Wahai ayah, kenapa ayah dan bunda bertengkar? Satrio, kamu perlu tahu, kita sedang dalam kesulitan. Kemudian ayah di PHK dan ayah memutuskan untuk menjadi relawan sungai. Oh, kalau seperti itu, semakin baik ayah, kita bisa melakukan sesuatu untuk lingkungan. Tapi ibumu sangat tidak suka. Lantas, kenapa ayah ingin melakukan relawan, ingin menjadi relawan? Nah, coba Satrio, lihatlah perumpamaan sungai yang kotor ini. Jika ayah mempunyai sebuah gelas yang berisi air, dan ini adalah limbah, jika ayah menuangkannya, sungainya akan menjadi kotor dan keruh. Maka hewan-hewan yang ada di sungai akan mati, dan sungainya akan berbau tidak sedap dan menyebabkan penyakit. Untuk itu, kalau bukan ayah yang menjadi relawan, siapa lagi? Mengetahui kisah tersebut, Satrio terketuk hatinya, teman-teman. Baiklah ayah, aku akan menjadi laskar cilik penjaga sungai, penjaga bengawan. Mulai dari saat itu, Satrio dan sang ayah, Pak Joko, mereka menjadi relawan penjaga bengawan Solo. Setiap hari mereka membersihkan sungai dan membersihkan bengawan. Banyak orang yang menghujat mereka, mengatakan pekerjaan mereka tidak berguna. Namun dengan semangat laskar cilik, Satrio mengajak teman-teman untuk membersihkan sungai. Di sekolahan, ayo teman-teman, kita membersihkan sungai, kita menjaga lingkungan. Sungai telah memberikan banyak manfaat bagi kita. Kemudian akhirnya hari demi hari, Pak Joko dan Satria berhasil membuat sebuah komunitas dengan judul Jokalibe, Jogo Kali Bengawan. Dan tidak sampai di situ saja, istri dari Pak Joko, Bu Siti, akhirnya mau menerima keadaan Pak Joko yang menjadi relawan sungai dan Satrio yang masih sekolah menyambi dengan menjadi relawan sungai. Tidak lepas dari itu, Satrio pun mengejar mimpinya untuk mengambil sekolah ilmu lingkungan dan menjadi ahli ilmu lingkungan. Satrio pun menemukan berbagai hal, menemukan berbagai penemuan untuk membuat Sungai Bengawan menjadi lebih baik dan terus membangun komunitas Sungai Bengawan. Semoga kita sebagai generasi muda ikut semangat untuk melestarikan dan menjaga kebersihan sungai. Bersih sungaiku, bersih kotaku, Indonesia maju.